Itu masalah Nabi Umi. Kalau pendapat Mbah Maimun Zubair almarhum, sudah kita tanya ke beliau, beliau diam. Tidak menyalahkan pendapat yang la yaqra'u wa la yaktub, juga tidak membenarkan yang yaktubu wa yaqra'. Dia cuma bilang ini perlu dibahas bersama-sama, belum menentukan. Tapi yang saya tahu dari pelajaran-pelajaran beliau memang mengikuti yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi tetap pakai adab. Pakai adab kepada Nabi. Tidak pernah saya dengar Mbah Maimun kurang ajar bilang Nabi bodoh, gitu tidak ada. Kenapa ulama-ulama yang banyak kok memberikan arti tidak bisa baca, tidak bisa tulis? Dalilnya apa? Memang ada di Quran. Wa ma kunta tatlu min qablihi bil kitab wa la tahuttuhu bi yaminika idzan lartabal mubtilun. Kalau saat itu Nabi Muhammad terlihat membaca atau menulis, akan dituding Al-Quran karangan Nabi. Itu alasan mereka. Paham ya? Alasan ulama-ulama yang mengatakan Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Habib bagaimana pendapatnya? Nah, kalau saya sampai mati Rasulullah bisa baca, bisa tulis. Dan saya ini. Waktu saya ke Jawa Tengah, karena ini urusan tauhid yang terbaik, pesantren Nahdlatul Ulama di Jawa untuk urusan tauhid itu dikirim. Gak ada duanya udah itu urusan tauhid. Saya waktu itu mau bawa masalah ini ke Syekh Ahmad, sama adiknya guru saya Syekhul Naqi Ahmad dan Syekhul Naqi Hasan. Waktu itu belum ketemu santrinya. Saya bawa, ini saya datang nih ada masalah gini. Ada kata-katanya si santri, ini belum jawabannya Kiai ini jawaban si santri sampai sekarang saya masih ingat. Tapi maksud Habib Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis itu kayak anak TK nginget-inget huruf A bentuknya begini, ini A, ini B, nggak inget gitu. Saya pikir, oh iya ya, Nabi itu kan fatona, cerdas kan. Nah masa nggak ngelihat ini A, ini alif, ini titik di bawah ba. Waktu itu belum ada titik ya, zaman Nabi belum ada titik. Model begini ba, ini ta. Itu satu, mulai goyang saya. Iya benar ya. Sedangkan syaratnya Nabi itu siddiq, amanah, tabligh, fatona, cerdas, nggak ada Nabi bodoh itu. Dah, itu. Kemudian, tapi masih belum puas hati saya itu. Saya tanya Syekhul Naqi Said, itu NU juga itu gurunya Kiai Jawa Tengah dan Jawa Barat pada zamannya, ahli tauhid. Pendapatnya Kiai Said bagaimana dulu? Sama Nabi Umi, Nabi Muhammad bisa membaca, bisa menulis, tapi tidak pernah terlihat loh. Ini yang membuat khilaf itu Nabi tidak pernah terlihat membaca dan menulis, itu masalahnya. Karena itu ulama-ulama mengartikan kalau Nabi baca Quran itu membacakan Al-Quran, bukan membaca begini. Membacakan dengan membaca kan beda. Nah, itu sebabul khilaf karena di situ. Kemudian Kiai Said, Syekhul Naqi Said tidak mau membaca fa innahum laulam yasduku. Beliau membacanya laulam yusaddiqu. Kalau Nabi dibilang sodik, benar, itu nanti Nabi dianggap kayak robot. Jadi dapat wahyu saja. Wahyu saja, ingat kata-kata saya. Wahyu saja. Dalam masalah ini kita tidak khilaf dengan siapapun. Rasulullah SAW menerima 6.666 ayat Al-Quran. Tapi kalau aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama yang Sanusiyah, mengartikan yusaddiqu. Nabi itu tidak hanya benar, tapi membenarkan. Kalau membenarkan berarti cerdas. Fatona. Udah? Tambahan lagi, waktu saya cari-cari dalil dulu itu. Ada di kitab tafsir Al-Fakhrur Razi. Beliau menukil dari Sayyiduna Ja'far As-Sadiq bahwa Rasulullah SAW bisa mengetahui bacaan, bisa membaca. Duna an yaktub, kata beliau. Ini pendapat Sayyidina Ja'far As-Sadiq di Fakhrur Razi. Nah, dapat satu lagi. Masalah membaca selesai ya, ada ulama besarnya. Satu lagi pangkatnya Mujaddid Al-Imam As-Suyuti, pembaharu Islam pada zamannya. Bahkan beliau mengatakan bahwa beliau sampai ke derajat mujtahid. Mujtahid berarti sekelas Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Tapi dibantah sama ulama zamannya. Nah, kalau menurut guru-guru saya tanya, ini yang benar mana ini? Imam Suyuti nggak mungkin beliau mau berdosa, pura-pura jadi mujtahid.
Dijawab oleh ba'du masyayikhi al-mu'asir la yunasir. Ulama kalau banyak sama-sama besar di zamannya, biasanya kalau satu ngaku mujtahid tidak ditolong sama yang ini. Tapi memang pantas. Nah, Imam Suyuti mengumpulkan khususiyah Nabi Muhammad, termasuk, ini perhatikan penting, termasuk masalah Nabi mengetahui semua bahasa. Itu di kitab Khasaisus Suyuti. Khasais Rasulullah SAW yang dikumpulkan Imam Suyuti, ada kata-kata begitu. Karena Rasulullah SAW ya'rifu jami'al lughah. Mengetahui semua bahasa, berarti bisa membaca atau tidak? Bisa. Tidak menulis ya. Ini saya tidak membahas menulis, baru membaca. Sudah? Sebagai penutup, yang membuat hati saya puas waktu itu, sampai saya yakin, seyakin-yakinnya, Nabi Muhammad SAW bisa membaca dan bisa menulis itu, ada satu wali ummi. Ummi itu nggak bisa baca tulis, nggak pernah belajar di madrasah, tidak pernah mondok, tapi muridnya allamah di Maghrib. Bukunya ada itu, namanya Al-Ibriz. Muridnya yang paling alim bernama Al-Allamah Ahmad Ibnul Mubarak. Jadi gurunya nggak tahu tulis baca, ini muridnya yang ngumpulkan ini. Ditanya, lihat aja di kitab itu, namanya kitabnya Al-Ibriz. Ayat tadi, "Wa ma kunta tatlu min qabli min kitabin wa la takhutuhu bi yaminika idzan lartabal mubtilun." Ya Syekh, bagaimana pendapat antum tentang masalah ini? Ulama-ulama sebagian besar dan banyak mengatakan, ulama zahir loh ya, ulama zahir, ingat, ulama batin bila khilaf Nabi Muhammad bisa baca tulis. Tolong dipahami. Yang khilaf ulama syariah, tapi ulama ul haqiqah enggak ada. Nabi Muhammad bisa baca tulis. Tolong dipahami bahwa perbedaan pendapat Nabi bisa membaca apa tidak, bisa menulis apa tidak, itu di ulama syariah alias fuqaha. Kalau di sufiyah semua sepakat Nabi bisa baca, bisa tulis. Katanya Sayyidi Abdul Aziz sampai beliau kaget waktu ditanya begitu. Masya Allah, bagaimana ada orang bisa menyangka, katanya, Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Wal auliyaul ummiyun, katanya. Tidak terhitung jumlah wali-wali yang ummi, tidak pernah masuk madrasah, tidak pernah masuk sekolah, mengetahui semua bahasa. Bahasa manusia, bahasa hewan, wali-wali yang top-top itu kayak Syekh Abdul Qadir Jilani, Sayyidi Ahmad Al-Badawi, Sayyidi Ibrahim Ad-Dasuqi, Sayyidi Rifai, siapa lagi? Sayyidi Syadhili dan lain-lain itu bisa mengetahui, bahkan mereka bisa, terserah Anda percaya apa tidak, kalau saya percaya bisa melihat tulisan Lauhil Mahfuz al-auliya ini. Gimana nabinya gitu loh maksudnya. Ente percaya Syekh Abdul Qadir keramat? Ini kalau orang NU itu saya nggak habis pikir bisa punya logika begitu. Sekarang Syekh Abdul Qadir yang sangat dipercaya sama Nahdlatul Ulama, dibaca manaqibnya, itu wa min karamatihi bisa membaca tulisan di Lauhil Mahfuz. Itu Sayyidi Syekh. Gimana Nabi Muhammad? Paham? Ya, tolong dipahami bahwa Nabi kita Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui semua ilmu, mengetahui semua bahasa, dan tidak terlibat kebodohan sama sekali.